Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha hadithu hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Ya, hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, ya. Hadis hasan termasuk dari hadis yang diperbolehkan kita untuk beramal, ya. Jadi derajatnya, ya, atau urutannya adalah hadis sahih, kemudian ada yang namanya hadis hasan, ya. Setelah hadis hasan ada yang namanya hadis dhaif, ya. Sahih artinya benar, kemudian hasan artinya baik, ya, secara bahasa Indonesia, ya. Kemudian dhaif artinya lemah. Ada juga di bawah yang lemah itu ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Lalu apa saja hadis yang boleh kita jadikan untuk landasan kita berhujjah, kita beramal? Tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, kemudian juga ada para ulama yang membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif, hadis lemah, ya, tapi ada syarat-syaratnya, ya. Apa bedanya antara hadis sahih dengan hasan? Ya, jadi bedanya hanya sedikit, ya, antara hadis sahih dengan hasan ini. Apa bedanya? Bedanya adalah kekuatan hafalan orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Ya, jadi sanadnya para sahabat Rasulullah ini kan yang namanya manusia, kita tingkat kekuatan hafalan kita berbeda. Ya. Jadi ketika ada sahabat yang menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, kemudian menyampaikan dengan kuat, ya, dengan tepat, ya, kata-katanya, kalimatnya, dia hafalannya kuat, maka itu hadis yang sahih. Ya, kemudian ada sahabat yang memang tidak sekuat hafalannya dengan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis sahih. Jadi hanya perbedaan di tingkat hafalannya saja. Jadi kekuatan hafalannya lebih lemah daripada hadis sahih. Ya, begitu juga di hadis dhaif. Ya, hadis dhaif ini terkadang juga hafalannya memang lemah, ya, hafalannya lemah, ya, tidak sekuat, ya, orang-orang yang meriwayatkan dari hadis hasan. Ya, makanya hadis dhaif ini boleh dijadikan landasan, ya, dalil buat berhujjah, ya, ulama-ulama yang membolehkan. Yang penting hadis dhaif ini ada riwayat yang lain, ada sanad yang lain yang kuat juga, yang bisa, ya, menaikkan derajat dari dhaif ini menjadi hasan. Jadi ada jalur yang lain, ya, yang meriwayatkan hadis yang seirama, yang senada, kemudian derajat ini bisa naik ke hadis hasan, ya. Atau ada yang membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dalam keutamaan berbuat amal, ya, berbuat kebaikan, ya, selama tidak berselisih dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain, ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis di sini adalah hadis hasan. Artinya tetap, ya, hadis hasan adalah hadis yang diwajibkan kita untuk beramal dengan hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'labah Al-Khuthani, ya, Al-Khushanni Jursumi ibn Nashirin radhiyallahu anhu.
Ya, jadi dari Abu Sa'labah ya Al-Khushanni Jurusum ya bin Nashirin radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda buat kita semua. Apa sabda beliau? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala farada faraidah. Ya, farada itu artinya yang mewajibkan, seperti kita sholat fardu. Jadi fardu asal katanya farado, artinya wajib. Ya. Jadi wajib. Ya, farada faraida, Allah mewajibkan suatu amalan yang wajib, ya. Allah mewajibkan kepada kita, ya, bahwasanya ada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tudayyi'uha. Ya. Fala artinya maka jangan, ya, tudayyi'uha, jangan kalian lalai, ya, jangan kalian ya apa? Ya, mengabaikan, ya, fala tudayyi'uha, jangan kalian lalai, kemudian dari jangan kalian mengabaikan, ya, kewajiban-kewajiban, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadda hududan. Apa itu hadda? Batasan-batasan, ya. Allah telah menyediakan, Allah telah menggariskan, menetapkan yang namanya batasan-batasan, ya. Hadda hududan fala ta'taduha, maka jangan engkau melampaui batasan tersebut, maka jangan engkau melampaui batas, ya, fala ta'taduha, jangan engkau melampaui batas, jangan kamu melanggar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, ya. Wa harrama artinya mengharamkan. Apa yang diharamkan? Asya'a, ya, begitu banyak. Ya, jadi yang haram ini begitu banyak, ya, sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asya itu jamak dari syai'un. Ya, kalau kita sering kita baca, sering dengar syai'un itu mufrad, satu, ya, sesuatu. Kalau asya, ya, begitu banyak. Ya, fala tantahikuha, maka jangan kalian langgar, ya, jangan kalian, ya, melampaui tadi apa yang sudah diharamkan, ya, jangan kalian mengamalkan atau memakan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sakata an asya'a, ya, sakata artinya adalah diam, ya, uskut, ya, diam, uskut kata perintah, ya, asal katanya sakata artinya diam. Wa sakata an asya', ya, ketika ada sesuatu yang memang, ya, menurut kita itu sesuatu yang memang tidak dijelaskan secara detail, secara rinci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rahmatan lakum ghairon nisyan, ya, itu adalah bentuk rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hal-hal yang memang, ya, tidak dijelaskan perkaranya atau hukumnya, apakah dia halal ataupun dia haram, ataupun, ya, apakah itu wajib atau sunnah. Nanti kita bahas di sini, ya. Fala tabhathu anha, ya, jangan kalian berdebat sesuatu yang memang, ya, itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tabhathu anha, jangan kalian berdebat, ya, jangan kalian meributi, ya, apa yang memang didiamkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis hasan, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam kitab Sunannya dan para ulama-ulama hadis, ya. Jadi yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini mengajarkan kita tentang wujubul muhafazah 'alal fara'id wal wajibat.
ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga ya kewajiban kita untuk menjaga perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-faraid hiya ma faradahu Allah taala ala ibadihi ya wa alzamahum bil qiyam bih. Ya, bahwasanya namanya fardu, perkara-perkara yang wajib adalah sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya, ya, dan diwajibkan untuk menunaikan, ya, untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut. Ya, kas-shalah, waz-zakat, was-siyam, wal-hajj, ya. Bahwasanya ada yang namanya sholat, kemudian zakat, ya, kemudian puasa, kemudian juga haji. Ya, semuanya itu wajib, ya. Sholat wajib, kemudian zakat juga wajib ketika ada nisabnya, ya, ada haulnya, kemudian wasyam, puasa Ramadan, kemudian juga haji, ya, bagi yang mampu, ya. Kemudian yang namanya kewajiban ini ya faraid, ya, kita sering dengar yang namanya fardu ain sama fardu kifayah, ya. Apa Bu bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Ya, kalau fardu ain adalah kewajiban masing-masing kita, ya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, kita belajar agama fardu ain. Ya. Karena apa? Karena masing-masing kita harus belajar membekali diri kita dengan ilmu agama. Ya, enggak boleh diwakilkan dengan ayah kita. Enggak boleh diwakilkan dengan dengan anak cucu kita. Ya. Bahwasanya kita kewajiban untuk menuntut, untuk belajar ilmu agama, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwasanya yang namanya nuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya, faraid, ya, faridatun, ya, kewajiban bagi orang-orang muslim ataupun kaum muslimah. Ya, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah, ya, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasannya, ya, unlimited, ya. Makanya banyak ya orang-orang tua yang masih pada belajar. Alhamdulillah, ya, yang masih kuliah aja banyak, belum aja, ya, yang masih kuliah. Yaitu udah umur 60, udah umur 70 masih kuliah. Ya, ada yang kuliah S1, ya, ada yang kuliah S2, ada juga yang doktor. Padahal umurnya sudah mau 70 tahun, udah punya cucu. Baru lulus dapat doktor. Ya. Artinya apa? Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya setiap kita, ya, berkewajiban untuk menuntut ilmu, ya, tidak pandang bulu, tidak pandang usia, ya, tapi kita tetap, ya, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib, ya. Kemudian ada fardu kifayah, ya. Fardu kifayah tadi kalau orang sudah melakukan maka, ya, gugur kewajiban kita untuk melakukan amalan tersebut. Ya, seperti sholat jenazah, ya, kemudian juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, jadi kalau sudah ada yang mengerjakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka sejatinya gugur kewajiban kita. Ya, tapi, ya, kita masing-masing juga kita diminta, ya, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada hal yang munkar, ya, hal-hal yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini subhanallah, ada yang sudah Allah wajibkan kepada kita, ya.
Makanya kita itu disebut dengan mukallaf. Apa Bu mukallaf? Kalau mu'allaf apa mu'allaf? Ya, kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf, kalau tadi mu'allaf pakai hamzah, pakai waw di atasnya hamzah, mu'allafun, mu'allaf. Ya, kalau mukallaf mim pakai kaf, ya. Kaf kemudian lam sama fa, mukallaf. Ya, apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum syariah. Ya. Ketika kita sudah akil balik, maka Allah membebani kita. Ya, ada sesuatu yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ya, itu semua namanya hukum taklif. Ya, itu namanya hukum taklif, hukum yang dibebani sama manusia yang udah balik. Ya, tahu Bu balik Bu? Ibu tahu nggak balik artinya? Bukan balik ke rumah. Ya sudah dewasa. Ya. Jadi kalau kita udah dewasa itu otomatis kita disebut dengan mukallaf, orang yang dibebani hukum taklif tadi. Apa itu hukum taklif? Tadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mubah, kemudian ada yang haram, ada yang makruh, 5 itu tuh. Ya, itu namanya hukum taklif, ya, hukum yang yang dibebankan buat kita, ya, manusia yang sudah akil balik, ya. Makanya ketika ada yang wajib, sholat wajib. Ya, yang sunnah misalkan puasa, ya. Kemudian apa yang mubah, ya, banyak. Kemudian juga yang makruh juga banyak. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Jadi Allah wajibkan, ya, sesuatu, ya, bahwasanya kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita masuk kantor, ya, ada pekerjaan yang wajib kita selesaikan. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Iya. Bapak kalau nggak ngerjain kewajiban kantor, kira-kira diapain sama bos Pak? Nah, nggak boleh pulang, potong gaji, ya, potong gaji, ya, kasih SP, ya, surat peringatan, ada SP1, SP2, SP3 itu. Ya, pecat, ya, kalau masih bandel juga, ya, pecat. Anak buah kita doang yang baik. Ya. Mau ngapain ke? Terserah. Bosnya baik. Bosnya baik, ya, alhamdulillah. Ya, mau ngapain ke anak buahnya? Yang penting pada sholat dah, ya, yang pada benar semuanya. Ya, ibu punya kewajiban nggak Bu? Apa Bu kewajibannya? Banyak ya Bu ya, di rumah. Ya, iya, gimana kita bisa masak, ya, ngurus suami, ngurus anak, ya. Coba kalau suami, ya, nggak pernah nyobain masakan ibu, ntar dia nyari masakan yang lain di luar, kan? Berat ya urusannya, nggak ada yang keselak, ya. Iya. Iya, makanya kan ntar dia doyan makanan yang di luar kan berabe, ya. Kalau dia mampirnya ke rumah makan, jangan disalahin. Jangan disalahin katanya. Ya sebenarnya sih benar juga, jangan disalahin, ya. Karena kewajiban ibu adalah bagaimana suami bisa betah di rumah tadi, menjalankan kewajibannya, ya. Kalau ibu nggak ngejalanin kewajiban, ya mungkin suami bakal marah, ya. Misalkan pulang, ya, ketika pulang dari kantor, pulang dari tempat kerjaan, ibu misalkan mesem aja atau diem aja, ya. Orang ditawarin makan gitu kan, ya. Jadi ya nggak pernah ditawarin makan karena nggak bisa masak, bingung, ya. Yang ada beli terus. Ya, beli terus, kemudian ya kalau beli terus kan biasanya lauknya begitu-gitu aja. Ya, ntar padang, ntar geprek,
Apalagi Bu? Gepuk, pecel lele, ya. Tapi kalau ibu bisa masak, wah, mantap dah. Ada pecak, pecak kan jarang-jarang. Ya, ada pucung, apalagi tuh? Ada apa sayur kuning, ya. Ada sayur kuning, ya pala kakap gitu kan. Itu kan ajib semua. Apa? Kemarin kita makan apa Bu? Apa yang di sana? Pecak? Nasi apa? Nasi liwet, nasi ulam. Ya, kan begitu kan kalau bisa masak, ya. Jadi kalau ibu nggak ngerjain kewajiban, maka suami bakal marah. Kalau nggak kalau nggak menjalankan kewajiban, ya rumah berantakan, ya pulang kerja rumah berantakan, ya belum disapuin, anak juga belum diurusin. Kira-kira suami gimana tuh? Ya marah, udah di rumah apa di tempat kerja banyak kerjaan belum selesai, ya anak buah pada begitu semua, udah penat ya. Makanya ini subhanallah sebenarnya keluarga itu tempat yang paling terindah ya buat suami ya untuk mendapatkan kenyamanan, kehangatan ya. Kenapa? Karena biasanya di luar itu wah urusannya belibet ya, pusing. Makanya pengennya ketika pulang ke rumah itu ya adem ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum ya. Suami jadi pakaian istri, istri juga jadi pakaian suami. Artinya saling melengkapi ya. Jadi gitu seperti kita ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia ketika kita nggak bisa menjalankan kewajiban maka kita bakal ya kena denda, kita bakal kena marah, kena omel. Begitu juga kalau kita tidak menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hidup kita ya, apalagi hidup kita ya, hidup kita adalah ikhlas lillahi taala. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya, Bu? Ya sesungguhnya ya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki apa ibadahku, ya wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku ya lillahi rabbil alamin. Ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya ketika kita melanggar ya maka kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini yang namanya perkara yang wajib sebagai modal utama kita. Ya. Kalau kita nggak punya modal, ya mau bawa apa? Ya, orang bisnis harus punya modal. Ya. Kita nanti modalnya apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah mau puasa, zakat, ya yang wajib-wajib kita tinggalin. Ya, ketika yang wajib ditinggalin, apalagi yang sunnahnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah al-wuqufu inda hududillahi ta'ala. Ya, bahwasanya ada yang namanya ketetapan ya, atau tadi batasan-batasan yang Allah telah tetapkan buat kita. Ya. Artinya apa? Ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan tersebut sehingga kita tidak terkena had hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi had itu bisa diartikan dengan hukuman, ya haddun. Ya. Jadi had itu bisa diartikan dengan hukuman. Jadi ada batasan-batasan tadi yang Allah telah tetapkan buat kita. Sama ketika kita di dunia, ya ada batasan-batasannya, ada aturannya. Ya, ketika ada yang wajib, kemudian juga Allah berikan aturannya. Jangan makan yang ini, jangan pakai yang ini, ya jangan berlebihan. Ya itu banyak aturannya. Sama ketika kita di dunia juga banyak aturan. Ibu di jalan, bapak di jalan pasti ada aturannya, nggak boleh belok, nggak boleh lurus, forbidden ataupun yang lainnya.
Ya. Banyak rambu-rambunya, banyak aturannya. Ya. Kita masuk rumah orang, ada aturannya enggak? Ada. Kita main ke sini ke majlis, ya. Punya Bang Haji Ramayuli rumahnya, ya, maka kita kudu tahu aturannya. Ada batasan-batasan yang enggak seenak kita, ya, nyelonong baik ke kamarnya Bang Haji Rama gitu kan. Ngapain itu? Nyari recehan kali. Ya. Ya ada batasan-batasannya. Ya begitu juga kita ya main ke rumah orang, ya, atau kita datengin rumah orang. Ya ada batasan-batasannya, ada perihal-perihal yang harus kita perhatikan. Nah itulah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak boleh mencuri, nggak boleh minum khamar, nggak boleh zina, nggak boleh ghibah, ya nggak boleh namimah, ya. Kemudian nggak boleh apa lagi? Ya nggak boleh menuduh orang yang tanpa bukti, ya. Namimah itu ngadu domba. Ya namimah itu ngadu domba. Ya jadi dia ngomporin sono, dia ngomporin sini. Jadi ngomongin kejelekan di sono, ya tentang si Anu, kemudian di sini dia ngomongin juga kejelekan tentang si Anu, supaya ini pada berantem. Ya ngadu domba. Ya. Itu namanya namimah. Ya kalau ghibah tadi kita ngomongin orang, kejelekannya ada, cuman kita ngomongin, ya. Kita ngomongin. Kalau nggak ada keburukannya, kejelekan, tapi kita ada-adain, berarti kita telah memfitnah. Ya. Dan dosa fitnah itu lebih berat daripada minum khamar, kemudian juga berzina. Karena kalau kita khamar berzina, kita tinggal minta sama Allah taubatan nasuha. Tapi kalau kita fitnah orang, kita kudu minta maaf dulu sama orang yang pernah kita fitnah, ya. Kalau orang ini belum maafin, Allah nggak bakal maafin, ya. Makanya kudu kita minta maaf dulu, baru kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hartanya yang kita ambil, kita rampas, kita kudu balikin, atau kita minta supaya dia ikhlas kalau kita nggak bisa balikin. Yang penting dia ikhlas dulu deh, supaya kita bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ada batasan-batasannya. Ya, karena kita hidup bukan semaunya kita. Ya, kalau kita hidup sekedar hidup, gampang nggak, Bu? Ibu hidup cuman hidupnya sekedar hidup. Nah, gampang. Banyak orang yang hidup cuman sekedar hidup. Coba di luar, ya. Di luar itu orang hidup kebanyakan ya hidup sekedar hidup. Artinya yang hidupnya di jalan, ya, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita pengennya hidup kita ini bisa lebih hidup lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hidup kita bukan sekedar buat hidup, tapi bagaimana hidup kita bisa lebih hidup lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi subhanallah, ya luar biasa ketika Allah larang kita buat nyuri, kemudian Allah larang kita buat ghibah namimah, ya. Tapi kalau kita ngelanggar ada dosanya nggak, Bu? Ada balasannya nggak? Ya itu, ada balasannya, ada dosanya, ya. Makanya Allah tadi berikan batasan-batasannya, ya, aturan-aturannya, ya. Dan ini yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga al-man'u min qurbanil muharramat wartikabiha, ya. Tadi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendekati hal-hal yang sifatnya itu haram, ya, atau bahkan kita mengerjakan, kita menjalankan perbuatan haram tersebut, ya. Makanya ketika Allah larang zina, ya, wala taqrabuz zina, artinya jangan kalian dekati, ya, bukan sekedar zinanya tapi prosesnya, ya.
atau disebut dengan para ulama kita itu dengan muqaddimatuz zina atau pembuka dari perkara-perkara zina ini. Ya, kita misalkan berkholwat, ya, berkumpul antara laki-laki sama perempuan, nggak ada orang selain kita berdua. Ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain tapi tetap haram karena berdua doang. Ya. Jadi itu namanya muqaddimatuz zina, ya, hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perzinahan, ya. Begitu juga hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang menjerumuskan kita misalkan kepada khamar, ya. Misalkan apa? Kita ngumpul-ngumpul sama orang yang nggak jelas, ya. Atau apa? Pokoknya hal-hal yang bisa membuat kita, ya, terjerumus kepada hal-hal yang haram. Ya, jadi itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita makan riba, kemudian makan harta anak yatim. Makanya jangan sekali-kali, ya, kalau kita nggak bisa jaga diri kita, ya, pokoknya kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau udah tahu hukumnya, udah jalankan hukumnya, jangan sekali-kali kita langgar, kita coba-coba, ya, kita pegang duit anak yatim, ya, ternyata ya nafsu kita gedean lagi, ya, dari duitnya. Begitu juga harta warisan, ya, jangan coba-coba kalau nggak bisa tahan dengan harta warisan, nggak usah sok-sok ngatur, ya, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kita, ya, kebanyakan ini kita ternyata banyak kita nginjek-nginjek Al-Qur'an, ya. Ternyata bukan Ahok dong yang menghina Al-Qur'an, tapi kita juga kadang menghina Al-Qur'an. Dengan apa? Ya, kita nggak mau pakai hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Disuruh warisan seperti ini, kita nggak mau nurut, ya. Kemudian kita disuruh jangan makan harta anak yatim, ya, kita tetap makan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman buat kita, qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita semua, ya, perkara-perkara yang fawahish, perkara-perkara yang keji, ya, yang tercela. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak tampak, ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya dari hadis ini adalah rahmatullahi taala bi'ibadihi, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ya. Sarahan Nabi alaihi salatu wassalam anna sukutu lillahi azza wa jal, ya, an zikri hukmun asya, ya, hikamun asya, fala yunassu ala wujubiha wala hilluha wala tahrimiha, innama kana rahmatun bi'ibadihi wa rifqan bihim. Jadi bahwasanya ada perkara-perkara yang memang, ya, yang memang tidak dijelaskan secara detail, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah rahmat buat kita, ya. Maka itu adalah perkara-perkara yang memang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalkan Rasulullah mewajibkan yang namanya haji, ya, bahwasanya Rasul bilang bahwasanya yang namanya haji itu satu kali, ya, wajibnya adalah satu kali. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya, kenapa tidak setiap tahun ya Rasulullah? Ya, makanya Rasulullah bilang suruh diam, gak usah ditanya. Emang kamu kalau diwajibin tiap tahun kamu bisa enggak? Ya, masalahnya itu. Ya, ketika Rasul bilang bahwasanya haji ini wajibnya adalah hanya satu kali dalam, ya, seumur hidup. Kemudian sahabat yang bertanya, kenapa tidak setiap tahun ya Rasul? Rasul balik tanya, apakah kamu bisa? Ya, apakah kamu mampu? Ya, kalau haji ini, ya, diwajibkan setahun sekali, ya. Artinya apa? Jadi jangan sok-sok kita nanya perkara-perkara yang memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sekali-kali kita nanya hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat buat kita, malah nanti bikin nyusahin kita,
Ya, perkara-perkara seperti tadi haji, ya, atau perkara-perkara misalkan ya hal yang gaib, ya bagaimana sih Allah seperti apa sih, ya, Allah bentuknya seperti apa, arsy-Nya Allah seperti apa, kemudian juga kursinya, lauhil mahfuznya seperti apa, nggak usah, ya. Kalau kita kebanyakan nanya tentang Allah, perkara-perkara Allah itu malah kita yang nanti bakalan gila. Ya, karena kita nggak mampu, otak kita ke sana. Ya, yang penting adalah kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya kita harus memikirkan bagaimana ciptaan Allah. Jangan kita memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu, yang kita yakini adalah bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa, ya. Itu sudah cukup. Jadi nggak usah kita bertanya-tanya bagaimana bentuknya Allah, singgasananya Allah, ya. Itu perkara-perkara yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya. Jadi tadi ya ada perkara-perkara yang memang, ya, kita nggak boleh kebanyakan nanya, ya, kita nggak boleh, ya, kebanyakan membahas itu. Yang penting ketika Allah sudah jelaskan kepada kita, ya, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ya kita jalankan, kita amalkan, ya. Tapi kalau ada misalkan hal-hal tadi yang tidak dijelaskan secara rinci, secara detail, ya, banyak hal-hal yang memang tidak dijelaskan secara rinci, ya, secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti kita dilarang untuk mengerjakannya, tapi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita beristihad. Ya, kita ikut dengan para ulama-ulama kita. Ya, mereka yang menentukan hukumnya, ya, mereka yang menentukan perkaranya seperti apa, kemudian kita tinggal menjalankan. Gitu ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang Allah tidak jelaskan secara rinci, secara detail, tapi diserahkan kepada kita karena Allah telah memberikan yang namanya akal kepada kita supaya kita berpikir. Yang penting jangan sampai tadi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.